Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hadi Wibowo dengan NIM C2C023116116. Di sini saya akan mempresentasikan proyek saya dengan judul penerapan metodologi Agile Scrum pada proyek sistem booking lapangan olahraga dengan studi kasus pengembangan sistem aplikasi Sportbook. Langsung saja ke slide pertama. Mengapa sistem ini dibuat? Di sini ada tantangan operasional pada reservasi lapangan konvensional. Yang pertama, pencatatan manual, rentan kesalahan data akibat pencatatan menggunakan buku fisik. Lalu, cek ketersediaan sulit, pelanggan harus datang langsung atau menelpon untuk memastikan slot kosong. Lalu, jadwal bentrok, sering terjadi tumpang tindih reservasi pada slot jam yang sama. Dan manajemen data tidak efisien karena kesulitan pengelola melacak riwayat pesanan dan merekap bukti pembayaran. Tujuan dan solusi berbasis sistem. Nah, tujuannya sendiri di sini ada 4. Yang pertama, sistem booking online, merancang aplikasi atau web untuk optimasi penuh proses reservasi lapangan. Yang kedua, kemudahan reservasi, memfasilitasi pelanggan untuk mencari dan memesan lapangan di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, manajemen aktif integratif, memberikan visibilitas penuh bagi pengelola untuk mengatur jadwal, data booking, dan validasi pembayaran. Dan yang terakhir, keempat, penerapan metodologi Agile Scrum, menjalankan pengembangan perangkat lunak secara bertahap, fleksibel, dan terukur sebagai simulasi manajerial. Mengenal aplikasi Sportbook. Sportbook sendiri adalah platform cerdas untuk kemudahan akses fasilitas olahraga. Fitur utama bagi pelanggan atau user di sini ada yang pertama registrasi dan login akun. Lalu yang kedua ada eksplorasi daftar lapangan. Yang ketiga ada cek jadwal dan ketersediaan secara real time. Dan yang terakhir ada booking online dan upload bukti pembayaran. Lalu untuk fitur utama pengelola atau admin di sini yang pertama ada manajemen master data lapangan, yang kedua ada pengaturan ketersediaan slot waktu, yang ketiga ada verifikasi bukti pembayaran, dan yang keempat ada pemantauan laporan transaksi bulanan. Pendekatan Agile Scrum, pengembangan interaktif untuk hasil yang adaptif dan tepat sasaran. Yang pertama di sini ada produk backlog, yaitu daftar prioritas kebutuhan sistem. Yang kedua ada sprint planning, perencanaan target fitur per iterasi selama 1 minggu. Yang ketiga ada sprint backlog, daftar tugas detail untuk mengeksekusi satu sprint. Yang keempat ada daily scrum, koordinasi harian tim pengembang, simulasinya 3 hari. Yang kelima ada sprint review, demonstrasi hasil kerja atau fitur fungsionalnya. Dan yang keenam ada sprint retrospektif, yaitu evaluasi proses untuk perbaikan sprint berikutnya. Nah, di sini ada daftar prioritas fitur atau produk backlognya. User story utama di sini terdiri dari registrasi dan login pengguna. Lihat daftar dan jadwal lapangan, pilih pilih jam dan lakukan booking, upload upload bukti pembayaran, dan di sisi admin di sini ada kelola data dan jadwal lapangan, dan juga verifikasi pembayaran. Dan di sini untuk yang medium ada riwayat, batal booking, dan juga laporan. Nah, di sini sudah memiliki story point masing-masing. Yang registrasi dan login pengguna memiliki 5 poin. 5 poin. Lihat daftar dan jadwal lapangan di sini 6 poin. Pilih jam dan lakukan booking di sini 7 poin. Upload bukti pembayaran di sini 3 poin. Lalu di bagian admin untuk kelola data dan jadwal lapangan di sini 8 poin. Lalu verifikasi pembayaran di sini 4 poin. Dan untuk yang medium di sini ada riwayat, batal booking, dan juga laporan berjumlah kan 7 poin. Nah, ini untuk peta jalan pengembangannya. Di sini 3 sprint, untuk satu sprintnya ini selama 1 minggu. Untuk sprint pertama, di sini kita fokus membangun fondasi dan booking dasar.
yaitu UI UX untuk login dan registrasi, tampilan daftar dan jadwal lapangan, lalu fungsi pilih waktu dan eksekusi booking. Itu dikerjakan di minggu pertama. Lalu minggu kedua kita mengerjakan sprint yang kedua. Di sini ada transaksi dan manajemen admin, ada upload bukti pembayaran, status riwayat dan batal booking. Untuk admin di sini ada tambah, edit data dan atur jadwal. Itu dilakukan di minggu kedua. Selanjutnya di minggu ketiga kita lakukan sprint ketiga yaitu validasi penyempurnaan, admin verifikasi pembayaran, laporan transaksi booking, perbaikan UI, dan pengujian dan juga bug fixing. Nah, di sini ada eksekusi sprint pertama, ada fondasi dan juga booking. Untuk sprint backlognya di sini ada halaman out, yaitu untuk login ataupun registrasi, katalog lapangan dan juga jadwal, lalu fungsi booking. Rilis Scrum-nya selama 3 hari. Di sini hari pertama desain UI dan navigasi sistem, lalu di hari kedua logika registrasi atau login dan juga validasi form. Dan hari ketiga untuk modul jadwal dan alur booking awal. Lalu kendala apa yang dihadapi di sini? Tampilan jadwal bentrok secara visual saat dirender ke format tabel grid. Untuk sprint review-nya di sini sukses untuk login, daftar lapangan, dan juga booking dasar berjalan. Untuk feedback bagi user di sini butuh kejelasan status pesanan pasca booking. Nah, eksekusi sprint kedua di sini untuk transaksi dan admin, sprint backlog, ada modul pembayaran atau upload, riwayat status booking, dashboard admin, data dan jadwal. Untuk daily scrum-nya selama 3 hari. Di sini hari pertama restrukturisasi database untuk transaksi, hari kedua fitur upload file dan pelacakan status booking, hari ketiga CRUD data lapangan dan pengaturan ketersediaan oleh admin. Nah, kendala yang dihadapi di sini adalah validasi format upload file gagal, kesulitan algoritma mencegah jadwal bentrok di panel admin. Untuk sprint review-nya yang sukses di sini ekosistem transaksi dan manajemen data lapangan siap. Feedback dari user, pengelolaan data menjadi lebih jauh lebih rapi. Untuk eksekusi sprint ketiganya, di sini validasi dan juga finalisasi. Sprint backlog-nya terdiri dari verifikasi pembayaran, mesin laporan booking, pengujian dan perbaikan UI. Lalu daily scrum-nya selama 3 hari. Untuk hari pertama, alur perubahan pasca verifikasi admin. Hari kedua, pembuatan format laporan per periode spesifik. Hari ketiga, quality asuransi dan optimasi responsivitas layar. Kendala yang dihadapi di sini penyesuaian tata letak antarmuka UI yang berantakan pada layar perangkat berukuran kecil atau mobile. Dan juga untuk sprint review-nya yang sukses di siklus aplikasi lengkap, stabil, dan siap digunakan. Feedback dari user sendiri di sini sistem terbukti efisien untuk operasional lapangan. Lalu evaluasi untuk pengembangan selanjutnya di sini pencapaian pencapaian terbaiknya di sini fitur utama booking dan transaksi selesai tepat waktu. Kedua, aplikasi terbentuk rapi berkat iterasi rilis mingguan. Yang ketiga, kolaborasi flow antara admin dan user terhubung sempurna. Lalu apa yang perlu diperbaiki? Di sini yang pertama ada pengetatan keamanan, validasi upload file dan input form. Kedua ada akurasi logika sistem untuk mencegah jadwal ganda atau double booking. Yang ketiga ada tantangan antarmuka untuk versi perangkat seluler atau mobile. Untuk rencana tindak lanjutnya di sini fokus sprint lanjutan pada peningkatan UI responsif dan stabilitas logika database penjadwalan. Kesimpulan dari proyek ini, mengapa Agile Scrum adalah pilihan paling tepat untuk aplikasi Sportbook? Yang pertama, ada pengembangan terstruktur dan bertahap. Sistem dasar berhasil dipecah menjadi unit eksekusi atau sprint mingguan yang jauh lebih mudah dikelola dan dimonitor. Yang kedua, fleksibilitas adaptif. Kerangka kerja memungkinkan tim untuk dengan mudah beradaptasi dengan feedback user nyata di setiap
akhir siklus sprint. Yang ketiga, fokus pada nilai pengguna. Fitur bernilai tinggi, yaitu booking dan login, dirilis lebih awal, memastikan fungsionalitas inti sistem dapat segera diuji secara real. Untuk peta pengembangan di masa depan atau selanjutnya, di sini kita akan buat yang pertama ada notifikasi otomatis, terintegrasi ke WhatsApp atau email untuk pengingat jadwal dan peringatan status batas bayar. Lalu yang kedua ada payment gateway di sini, pemrosesan pembayaran instan, virtual akun atau e-wallet ataupun juga kris untuk menghilangkan bottleneck verifikasi manual admin. Lalu yang ketiga ada optimasi mobile view, pembuatan aplikasi natif di Android ataupun iOS, dan juga penyempurnaan responsif PWA. Lalu yang keempat ada sinkronasi kalender, terintegrasi langsung dengan Google Calendar pengguna agar jadwal pribadi lebih akurat. Nah, di sini Agile sendiri bukan sekedar metodologi, melainkan pola pikir untuk perbaikan yang berkelanjutan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.